Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali teman-teman semuanya di pagi hari ini. Sekarang tanggal 26 November 2020, pagi hari pukul 9.24 ya kalau di tempat saya. Saya bisa kembali hadir di channel Salira TV ya. Untuk membawakan sebuah informasi, mudah-mudahan informasi ini penting. Jadi sekarang saya akan membahas, atau bukan membahas sih, ini hanya menyampaikan ya, hanya membacakan. Karena informasi ini saya dapat dari grup WhatsApp Universitas Terbuka Bandung ya. Jadi ini tentang bagaimana cara kita belajar memahami model UAS THE ya, yaitu Take Home Exam. Nah, saya dapatnya itu dari sebuah grup. Nah, ini kalau penampakannya ini teman-teman. Nah, ini penampakan grupnya. Jadi nama grupnya itu Question and Answer Universitas Terbuka ya, KIA ya. Nah, saya dapatnya dari sana. Tapi ada yang diedit-edit sedikit-sedikit kata-katanya ya. Tapi tidak jauh beda dengan yang ada di sana gitu. Jadi sumbernya dari sana ya. Itu dari admin sana ya. Jadi saya hanya menyampaikan, kemudian meneruskan, menginformasikan ulang. Mudah-mudahan sih bermanfaat nanti untuk teman-teman yang memang belum ada akses untuk ke grup tersebut ya. Jadi teman-teman misalkan belum tahu gitu informasi ini. Nah, mudah-mudahan jadi tahu. Apa informasinya? Nah, saya telah membuatnya ke dalam sebuah file PDF ya. Nah, ini dia, belajar memahami model UAS. Ini saya simpannya di blog saya ya, di langsungviral.com/sementara. Jadi nanti ini bisa saja akan saya hapus lagi gitu ya, karena foldernya ini sementara sifatnya. Ini hanya untuk sementara saja, sekarang saya rekaman. Nah, saya akan buka ya file PDF ini. Nah, ada 6 halaman yang telah saya bikin ya, bersumber dari tempat tadi yang ini ya. Hampir mirip dengan teks yang ada di sini dari admin dari grup ini. Tapi saya bikin begini gitu supaya enak membacanya ya. Oke, saya akan baca sambil sambil dibaca, sambil dicoba disisipkan ya, penjelasan dari saya semampu saya ya. Saya akan baca. Belajar memahami model UAS THE, Take Home Exam, UT, Universitas Terbuka. Ya, saya pakai kata kunci ini, belajar memahami model UAS Take Home Exam UT Universitas Terbuka. Kata kuncinya oleh saya begitu ya. Saya dapat list ini dari grup WhatsApp yang khusus untuk mahasiswa Universitas Terbuka, terutama Bandung ya. Tapi maaf ya, saya tidak share link grupnya di umum gitu. Jadi jika teman-teman mahasiswa UT dan ingin gabung grup tersebut, silakan WA saya saja ya nah ini WA saya nih. Jadi nanti akan coba saya ajukan begitu kalau mau gabung di grup itu. Itu juga kalau teman-teman yakin teman-teman itu memang sudah mahasiswa UT ya. Tapi jadi kalau misalkan kalau teman-teman belum jadi mahasiswa UT, ya menurut saya jangan deh gitu. Jangan mengajukan untuk gabung grup itu, dikarenakan ya tidak sinkron gitu. Karena itu adalah untuk mahasiswa, untuk yang telah menjadi mahasiswa gitu kan. Jadi khusus untuk yang telah menjadi mahasiswa UT saja. Gitu ya. Nanti saya akan ajukan gitu ke adminnya kalau mau. Itu WA saya ini ya. Nah, ini WA saya. Hubungi saya aja di chat. Teks ini adalah hampir mirip dengan di sumbernya ya, di yang tadi itu. Tapi ada kata-kata yang saya rubah, tapi maksudnya adalah sama ya. Nah, ini dia. Universitas Terbuka akan melaksanakan UASD mulai tanggal 5 sampai dengan 16 Desember 2020 yang akan datang. Ini beberapa hari lagi ya, tanggal 5 sampai dengan 16 untuk acara UASD-nya. Dan untuk semester 1
semester ini, maaf bukan semester 1 ya, kebetulan saja saya semester 1. UAS-nya berbeda dengan UAS sebelumnya. Jadi UAS sekarang itu berbentuk take home exam atau THE. Apa itu take home exam? Itu adalah semacam ulangan gitu ya teman-teman, semacam ujian di mana dilaksanakannya itu di rumah masing-masing. Ya seperti ujian online teman-teman ya. Jadi seperti ujian online, tapi unik gitu kan, unik sih, sistemnya unik. Uniknya bagaimana? Nah itu dia oleh saya akan dibahas di dalam video ini. Bukan dibahas sih sebenarnya, saya hanya membacakan teman-teman, tapi ketika membacakan, ketika saya ada ide ya saya sisipkan pendapat dan juga semua hal tentang yang saya pahami gitu ya ketika sedang dibaca. Di bawah ini adalah kumpulan hal-hal penting tentang bagaimana cara kita melaksanakan UAS dengan metode THE tersebut. Oke, saya akan lanjut ya. Beberapa pertanyaan yang sering muncul itu di grup-grup WhatsApp atau di grup Facebook UT ya tentang THE itu adalah bagaimana sih sistem UAS THE itu gitu kan, atau kayak gimana sih nanti sistemnya gitu, sistem mengerjakannya, terus waktu atau durasinya berapa lama ya kan, terus peraturannya bagaimana. Nah lanjut, open book tidak? Senengnya ya siapa yang bakalan nolak sih open book ya, ya inginnya open book, saya juga tidak munafik ya. Ya seneng juga open book teman-teman. Open book atau tidak katanya. Open book teman-teman ya. THE itu open book ya, syukur tuh open book tuh ya. Oke, kita lanjut. Untuk menjawab dan membantu rasa penasaran mahasiswa UT, ini tag ini asli dari sananya ya, tidak saya rubah tadi itu. Saya akan kasih poin-poin penting yang wajib kalian ketahui dan pahami supaya nanti Anda ya tidak kebingungan ketika masuk UAS THE 2022. Simak info ini ya. KTPU atau kartu tanda peserta ujian ya. KTPU, kartu tanda peserta ujian THE 2020 strip 2 bisa di-download di alamat sia.ut.ac.id mulai tanggal 23 November 2020. Nah, ini ya. Saya udah membuat videonya kan tentang ini, tentang cara download, cara cetak KTPU ini. Bisa dilihat oleh teman-teman di video-video saya sebelumnya ya. Nomor 2, UAS THE dilaksanakan mulai tanggal 5 sampai dengan 16 Desember 2020. Catat teman-teman ya. Lembar BJU, nah ini lembar BJU, buku jawaban ujian kalau tidak salah ya. Lembar BJU, buku jawaban ujian boleh di-download ya atau di-print dan dikerjakan lebih awal sebelum mulai UAS. Jadi itu udah tersebar ya di grup-grup di grup WhatsApp juga lembar BJU-nya yang mana, kemudian lembar BJU itu kan ada cover ya kan, cover BJU, kemudian ada surat pernyataan. Nah itu boleh katanya di-download dulu atau di-print gitu kan, terus diisi ya. Kalau saya diketik ulang ya, kalau saya diketik ulang si lembar koper BJU itu dan lembar surat pernyataan itu. Kalau saya ya, kalau teman-teman ya silahkan saja. Kalau saya diketik ulang, sudah diketik ulang, saya isi dengan data-data saya, yaitu kalau saya kan ada 7 mata kuliah ya. Jadi saya bikin 7 file Word. Jadi nanti setiap file kan itu harus ada ditempelin lembar BJU dan ditempelin cover ya, maksudnya cover BJU dan surat pernyataan setiap mata kuliah itu. Jadi bikin 7 dokumen Word. Nah, kalau saya sudah dibikin si lembar BJU-nya sudah diisi ya. Kemudian sudah diisi per mata kuliah yang 7 itu, jadi tinggal ngisi jawaban-jawaban dan nulis jawaban si mata kuliah tersebut nanti pada waktunya ya. Kalau teman-teman penasaran itu bagaimana ya, tinggal WhatsApp saya saja ya, karena kurang etis sih kalau misalkan di umum di
diceritakan hal tersebut gitu, WhatsApp saya saja gitu ya, di nomor yang di atas itu ya. Boleh nanti saya sharingkan ke teman-teman, tapi itu hanya untuk pemahaman pribadi ya. Jadi jangan dijadikan acuan gitu, untuk pribadi saja gitu maksudnya ya. Jadi saya telah mengedit si BJU-nya, si covernya, kemudian si surat pernyataan gitu. Ya, saya ketik ulang, gitu. Terus saya isi data-datanya sesuai dengan data si mata kuliah tersebut, ya. Lengkap dengan tanggalnya, tanggal mata kuliah tersebut, kapan diujikannya, gitu. Tulis oleh kita tanggalnya sesuai dengan tanggal mata kuliah tersebut, kapan diujikannya, gitu ya. Boleh nanti kalau teman-teman mau ya, tinggal WA saya saja di nomor di atas yang saya sebutkan. Oke, lanjut. Nomor 4 ya. Jadi boleh dikerjakan sekarang, katanya itu kan boleh lebih awal dikerjakan sebelum ya. Kalau saya sudah ya ada 6 mata kuliah. Jadi 6 file Word sudah saya siapkan. Jadi nanti tinggal mengisi soal dan jawaban si soal nanti pas itu ya, pas waktu ujiannya tiba gitu, tanggal 5 Desember. Nomor 4, urutan download ya, BJU, surat pernyataan, lembar jawaban gitu. Urutan downloadnya BJU, surat pernyataan, lembar jawaban. Jadi maksudnya begini ya. Jadi sebenarnya format BJU itu didapatkannya nanti ya, pada saat ujiannya, yaitu tanggal 5 sampai tanggal 16. Si format BJU-nya itu. Kemudian format surat pernyataannya juga sama pada tanggal tersebut. Tapi ada tapinya teman-teman. Di selebaran UT itu sudah dikasih kisi-kisi, kalau kisi-kisi mah ya. Sudah dikasih info gitu kan sekilas bahwa nih kayak begini nih format untuk cover BJU, nih kayak begini nih format untuk surat pernyataan gitu kan. Maka para mahasiswa yang kreatif itu buru-buru gitu nyari star gitu kan, nyari star duluan, yaitu dengan mengerjakan dulu aja cover BJU-nya berdasarkan ya informasi dari selebaran yang disebarkan oleh UT sendiri, karena kan UT telah menyebarkan ke tiap mahasiswa nih kayak begini nih gitu kan, lewat email, lewat WhatsApp, lewat SMS kalau tidak salah ya, itu sudah disebarkan gitu, sudah dikasih tahu nih kayak begini format untuk cover BJU itu kayak begini nih, kayak begini nih format untuk surat pernyataan itu, tinggal diisi oleh kita atau tinggal diketik ulang oleh kita yang persis sama formatnya seperti itu. Boleh diketik ulang. Saya juga diketik ulang lah supaya lebih rapih ya gitu. Jadi boleh dikerjakan dari sekarang gitu. Tapi idealnya itu pas hari H-nya gitu kan, tuh kan urutan download BJU, surat pernyataan, lembar jawaban. Kalau saya sih sudah dikerjakan yang 2 hal itu, yaitu cover BJU dan surat pernyataan sudah ya. Nomor 5, kerjakan BJU dan surat pernyataan sesuai dengan ketentuan. Bisa diketik, tuh kan, bisa diketik atau ditulis tangan dengan ballpoint, bebas lah katanya, ya. Jadi kalau saya diketik, teman-teman diketik ulang kalau saya, ya. Kalau saya diketik ulang, jadi tapi diketik ulang otomatis saya juga mengikuti format yang diinformasikan oleh selebaran dari UT tersebut gitu. Jadi tidak sembarangan saya misalkan seenaknya saya bikin formatnya begini, tidak. Saya benar-benar diakurin, kata-katanya diakurin, benar-benar diakurin pokoknya gitu kan. Kalau yang disebarkan oleh UT kan itu bentuknya file PDF kalau tidak salah ya. Jadi ya susah lah untuk diedit oleh kita di Word. Jadi harus kita ngetik sendiri, ngetik ulang gitu, tapi berdasarkan format tersebut yang diinstruksikan oleh selebaran dari UT begitu. Nomor 6, tanda tangan tidak perlu dikasih nama. Oke.
karena di dalam cover BJU dan juga surat pernyataan itu harus ada tanda tangan, teman-teman. Tanda tangan bisa tanda tangan basah. Tanda tangan basah itu kita ya tanda tangan langsung itu loh di dalam kertas itu, dalam dokumen seperti biasa tanda tangan kita, tanda tangan basah, atau bisa menggunakan sistem scan. Jadi menurut saya sih begini ya, maksudnya menggunakan sistem scan katanya, dari kertas kemudian difoto lalu di scan, bisa pakai aplikasi Adobe dan media aplikasi semacamnya. Jadi begini menurut saya ya. Menurut saya begini. Ini menurut saya ya. Jadi ya silakan teman-teman berpendapat. Tapi saya tidak akan melenceng dari apa yang dikatakan poin 6 ini. Jadi kita tanda tangan dulu biasa ya di dalam selembar kertas putih. Kertas HVS lah yang putih banget gitu, jangan kotor kertasnya. Sudah tanda tangan, difoto saja. Kalau ya bagusnya di scan kan, tapi ya scan lumayan ribet sih, harus keluar. Apalagi kalau kita nggak punya scanner kan, mendingan difoto saja, yang simple difoto saja, cari yang simple-simple saja deh. Difoto ya, si tanda tangan yang telah kita bikin di kertas itu difoto ya, kertas putih loh. Sudah difoto, dimasukin ke laptop kita si file foto tersebut, kemudian diedit di Adobe Photoshop, begitu maksudnya si tanda tangan kita itu. Nah, saran saya adalah diedit di Adobe Photoshop itu ditransparankan supaya enak nanti kelihatannya. Pokoknya enak aja ya, ditransparankan. Bagaimana cara mentransparankannya? Banyak kok tutorialnya di YouTube juga banyak ya. Kalau misalkan kebingungan bisa kok bertanya-tanya ke saya, ke WhatsApp saya ya. Bagaimana cara mentransparankannya, nanti akan saya kasih tahu bagaimana cara mentransparankannya si foto tanda tangan yang telah kita foto tersebut di Adobe Photoshop ya. Bisa kok tanya-tanya ke saya ya di WhatsApp gitu. Kemudian nanti kan tinggal di insert picture gitu, di insert picture ke dalam file Word kita. Jadi nanti file Word kita siapin kan, ceritanya file Word kita siapin nih. Nah, di file Word itu kan halaman pertama cover, halaman kedua surat pernyataan. Nah, si tanda tangan itu ditempelinnya di insert picture-nya itu di halaman 1 dan halaman 2. Halaman 1 cover, halaman 2 surat pernyataan, tempel aja gitu, insert picture. Yakinkan pakai itu ya, yang in front of gitu. Jadi si gambarnya itu benar-benar tidak kaku nanti, jadi melayang ya, bentuknya melayang. Waduh, saya nggak sampai menerangkan ke sana sih, itu kan pengetahuan Microsoft Word. Jadi si gambar si gambar tanda tangan kita yang sudah transparan itu adalah melayang, adanya in front of document. Jadi di depan dari seluruh teks. Mudah-mudahan ada yang paham nih, mudah-mudahan banyak yang paham, begitu ya. Jadi in front of di settingnya si gambarnya, si gambar tanda tangannya ya. Nomor 7, format BJU itu ya, format BJU, penamaan BJU itu begini katanya saya juga ini kan hanya membacakan saja. Nama mata kuliah, strip name, oh gitu ya. Nama mata kuliah, strip name. Oh gitu. Jadi sebaiknya begitu ya, sebaiknya kita itu ngasih nama di Word, di file Word tersebut kan ada 7 nih. Kalau saya kan ada 7 mata kuliah, berarti ada 7 file nanti kan. Sesuai dengan nama mata kuliah dan NIM. Jadi ditulis nama mata kuliahnya, terus strip bawah kan NIM kita. Tapi ada kabar juga yang beredar ya, bahwa apapun nama file yang kita ketik, apapun nama filenya, misalkan nama file kita itu nggak begitu gitu, nggak nama mata kuliah NIM, misalkan namanya pokoknya acak-acakan aja, misalkan apa gitu. Nanti kalau setelah diunggah ya, diunggah lagi jawaban kita itu kan diunggah lagi kan kalau udah yakin benar gitu kan. Nanti itu di sananya katanya, saya nggak bisa nampilin ya sumbernya ya. Itu nanti si file kita itu akan dirubah oleh sistem otomatis menjadi nama mata kuliah NIM. Tapi bukan nama mata kuliah NIM deh kalau yang beredar itu. Tapi kurang lebih seperti itu gitu. Jadi
Jangan khawatir, karena apapun nama file kita nanti oleh sistem akan dirubah menjadi nama mata kuliah NIM. Tapi sebaiknya ikutin saja saran dari nomor 7 ini, yaitu file kita itu dikasih aja oleh kita, dikasih langsung aja ditulis nama mata kuliah NIM kita gitu, supaya ya lebih afdol lah teman-teman ya. Jadi kita nyari amannya saja ya, nyari amannya dengan menulis nama filenya itu dengan nama mata kuliah NIM kita gitu ya. Nomor 8, untuk menjawab BJU buku jawaban ujian mempunyai format sebagai berikut. Oh, ini ada di si cover BJU-nya ya. Jadi ini hanya menyebutkan saja. Jadi ada nama mahasiswa, nama kita, ada NIM kita, nanti ada tanggal lahir kita, ada kode nama mata kuliah ya. Itu bisa dicari teman-teman di katalog juga ada ya, untuk mendapatkan kode dan nama mata kuliah. Terus kode program studi itu juga di katalog ya, di katalog kurikulum ya. Kalau teman-teman belum mendapatkan katalog kurikulum, bisa dicari di sini di ut.ac.id di katalog kurikulum ya, kalau tidak salah loh. Saya mahasiswa saja. Saya jadi kesini dulu ya. Nah di sini ya, di sini nih teman-teman, di katalog deh. Kalau yang komplit itu katalog nih, katalog UT ya. Nah ini nih teman-teman, klik katalog UT. Kemudian, nah ini nih, katalog sistem penyelang, bukan, sorry. Nah ini nih, katalog kurikulum. Nah ini nih, yang ini nih ya. Kalau ini kan untuk PGSD dan PGPAUD. Nah yang ini nih, tergantung teman-teman ini atau ini jurusannya atau apanya gitu. Kalau saya ini, diklik saja, kemudian nah di sini ada teman-teman, itu komplit semua mata kuliah, semua bidang studi ada di sini. Sampai bingung tuh. Banyak ini, soalnya ratusan halamannya teman-teman. Ini halamannya sampai ratusan nih. Itu agak lama ini dibukanya. Tuh kan, ini ratusan nih, 348 halaman. Banyak banget. Nah, di sini, nah saya contohkan ya. Tuh kan. Nah, ini tuh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tuh kan. Tuh, pendidikan fisika, program studi pendidikan fisika, kodenya 60, ya kan? Nah, pokoknya komplit deh, di sini ada. Teman-teman cek saja ya di katalog kurikulum untuk mengisi si ini. Lanjut, nama UPBJJ ya, kita masuknya mana? Kalau saya kan Bandung ya. Terus hari tanggal UAS ya. Ini bisa dicek hari dan tanggal UAS di KTPU ya. Jadi di sana ada tulisannya tanggalnya berapa, ya kan? Harinya hari apa gitu. Si mata kuliah tersebut itu di hasil cetak dari KTPU. Bagaimana cara mencetaknya? Yang saya bilang tadi, lihat saja video saya sebelumnya ya. Ada kok itu cara mencetak, cara print KTPU. Jadi disesuaikan itu tanggal berapa, hari apa sih mata kuliah ini ya, gitu. Jadi benar-benar harus hati-hati teman-teman ya. Terus, dan surat pernyataan mempunyai format sebagai berikut. Nah, ini halaman 2-nya. Kalau surat pernyataan berarti halaman 2-nya ditempelnya ya. Nama kita, NIM kita, kode nama mata kuliah, fakultas kita, program studi. Ini fakultas, program studi, dan UPBJ bisa dilihat di katalog tadi. Usahakan isi semua ya, katanya. Oke, gitu. Nomor 9. Kode BJU harus sama dengan naskah soal. Ya iyalah, ya. Itu sudah seharusnya ya, kode BJU harus sama dengan naskah soal, gitu saja. Kode udah. Nomor 10, BJU dan surat pernyataan bisa diketik ulang, yang penting sesuai dengan contoh atau di print juga boleh. Nah, gitu yang saya bilang tadi. Jadi BJU dan surat pernyataan itu bisa diketik ulang. Kalau saya sih diketik ulang sudah ya. Yang penting sama formatnya gitu, sama contoh yang dikasih. Jadi nggak selalu harus misalkan BJU di download kemudian di print, kemudian udah di print kita ngisi manual pakai tangan, kemudian di scan. Menurut saya sih itu agak ribet ya, lumayan memakan waktu dan lumayan ribet gitu. Jadi mendingan BJU, cover BJU dan surat pernyataan itu
diketik ulang saja oleh kita, kemudian diisi oleh kita, diketik gitu, diisi oleh kita. Kemudian kan tinggal untuk tanda tangan kan di insert picture seperti yang saya sebutkan tadi, yang saya jelaskan tadi, gitu ya. Yang terpenting dalam mengupload harus bareng katanya gitu, surat pernyataan dan lembar jawaban. Oh gitu ya. Maksimal. Nah, ini saya belum pahamnya di sini dikarenakan saya belum melihat tampilan dari d.ut.ac.id gitu. Apakah misalkan si file cover BJU dengan surat pernyataan dengan lembar jawaban itu satu, ya kan? Kemungkinan besar begitu ya. Ini jadi maksudnya itu jadi satu file ya. Jadi satu file yang seperti saya bilang tadi. Halaman satunya cover BJU, halaman 2-nya surat pernyataan, halaman 3-nya, halaman 3, halaman 4, halaman 5 dan seterusnya itu lembar jawaban, itu satu file. Maksimal ukuran filenya 2 MB ya dalam format PDF gitu. Jadi satu file teman-teman. Mungkin maksudnya begitu. Tapi kita nggak tahu juga karena belum pernah lihat tampilan dari d.ut.ac.id. gitu. Tapi maksudnya mungkin ini menerka, bisa aja kita menerka ya bahwa satu file kan begitu ya. Satu file, halaman 1 cover BJU, halaman 2 surat pernyataan, halaman 3 lembar jawaban. Halaman 3, halaman 4, halaman 5 sampai halaman berapa gitu kan. Bisa jadi sampai halaman 10. Kan katanya beranak pinak gitu si itunya, si cara menjawabnya. Wah, seru ya teman-teman. Banyak nanti mengerjakannya. Ini kan esai ya, jadi nggak pilihan ganda gitu, nggak A B C D gitu. Ini benar-benar esai, kita benar-benar dituntut untuk benar-benar pandai merangkai kata-kata ya. Ini kan open book juga, open book. Kita kan kalau belum paham baca dulu bukunya sekilas atau materinya gitu. Kemudian kita harus pandai merangkai kata-kata gitu ya. Jadi jangan sampai misalkan plek sama dengan yang ada di buku, udah deh itu udah dicap copy paste ya. Kalau begitu, jadi harus pandai merangkai kata-kata ya, bercerita aja gitu ya, tapi berdasarkan apa yang kita pahami yang di buku tersebut, di sumber tersebut. Jangan lupa cantumkan sumbernya, bukunya, misalkan dari modul gitu kan di bawahnya itu ya. Itu ya, diserahkan kepada masing-masing sajalah untuk pandai merangkai kata-kata itu ya. Kalau ukuran filenya lebih dari 2 MB, maka jawaban mahasiswa tidak bisa dikirim. Oh, gitu ya. Ya, untuk kertas jawabannya bebas, tidak harus HVS. Oh, ini kalau misalkan yang diketik, bukan diketik ya, ditulis manual ya. Itu kalau yang ditulis manual katanya. Yang bergaris malah lebih bagus dan tentunya harus terlihat rapi. Ini untuk bagi mereka yang tulis manual si lembar jawabannya ya. Jika memang tulis tangan harus rapi dan bisa dibaca tuh kan dengan baik. Kalau diketik, kalau saya sih mendingan diketik aja supaya nggak ribet lah, diketik di Word ya, terus nanti di-convert ke PDF. Bagaimana cara convertnya? Saya sebentar ya. Nomor 2 lah, saya ke sini dulu ya. Teman-teman bisa cari saja di sini Word to PDF, Word to PDF itu ada kok, gampang lah. Mungkin teman-teman udah pada tahu. Itu kan small PDF ini di sini loh. Ini si filenya kita taruh di sini, udah dia tinggal di-download, nanti akan berproses sendiri dia ya. Pokoknya pelajarilah inilah. Ini kalau saya biasa di sini di smallpdf.com ya. Oke. Kalau diketik ukuran fontnya bebas ya, yang penting rapi dan tidak terlihat acak-acakan. Ya, itu tergantung teman-teman gitu, bagaimana cara mengatur ketikan ya dan font gitu. Kalau bisa sebentar saya minum dulu nih. Belum minum ya dari sejak awal tadi rekaman. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau diketik katanya fontnya bebas. Kalau saya sih milih 12 saja. Ya. 12 fontnya. Tapi untuk cover saya milih 14. Terus untuk surat keterangan saya milih 12. Dan untuk ngisi jawaban ujian dan soal saya milih 12 ya. Jadi cover 14. Kalau saya terserah sih, itu enggak ada aturan. Cover 14, kemudian surat keterangan 12, kemudian isi jawaban dan soal. Karena soal saya diketik ulang gitu supaya nanti dosennya enggak bingung. Ya, jadi teman-teman ya ini saran saja.
sebaiknya si soalnya ketik ulang saja ya. Jadi si soal itu ketik ulang soal. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 misalkan. Jawaban di bawahnya, jawaban. Ya mending diketik ulang saja supaya membantu dosen lah supaya nggak bingung gitu. Bisa saja nanti mungkin dosen, aduh ini lupa lagi nih. Apa soalnya yang mana ya? Nah, bisa saja gitu kan. Ya udah kita sediain di atasnya. Oh, ini kata dosen soalnya. Oh iya, ini syukur katanya sudah diketik ulang soalnya. Jadi dosen supaya nggak misalkan kesana kemari ini mana soalnya mana ya emang mana soalnya supaya nggak gitu. Jadi kita sediain lagi aja nih soalnya di atas gitu. Dosen nanti seneng. Jika memang tulis tangan harus rapi dan bisa terbaca. Udah ya, kalau diketik ukuran fontnya bebas. Udah, tidak acak-acakan. Nomor 13, waktu mulai unduh soal bisa dilakukan pada jam 00 sampai 21. Nah, jadi ujian UAS THE ini, teman-teman, itu satu mata kuliah, satu hari, satu mata kuliah. Tapi ada juga yang bentrok, itu pengecualian, nanti dibahas ya. Itu jadi satu hari satu mata kuliah. Jadi kalau misalkan ada, kalau saya kan 7 nih, 7 mata kuliah, berarti 7 hari. Ya, saya 7 hari nih, 7 mata kuliah soalnya. Tapi nggak setiap hari masuk, ternyata saya cek ada kadang hari ini masuk, kemudian besoknya nggak ada. Ya, mohon maaf saya. Besoknya nggak ada, adanya besoknya lagi, itu nggak apa-apa. Karena 2 minggu itu ya, 2 minggu apa yang disediain oleh UT-nya 2 minggu untuk hal THE ini 2 minggu, sedangkan kan punya saya kan ada 7 mata kuliah. Jadi kadang saya cek kok ini hari ini nggak ada ya, emang nggak apa-apa, berarti kita punya waktu untuk menghafal dulu di hari kosong tersebut gitu. Jangan sampai kaget kok ini hari ini nggak ada ya. Ya udah nggak apa-apa, emang nggak ada dari sananya ya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Yang jelas satu hari satu mata kuliah. Ada yang double nanti ya. Jadi satu hari 2 mata kuliah. Yang double itu kalau tidak salah kata teman-teman di grup itu yang semester 7 ya kalau tidak salah ya. Mohon maaf kalau salah. Waktu mulai unduh soal katanya, jadi soal itu diunduh di alamat the.ut.ac.id. Kalau sekarang sih belum bisa aktif ya, belum bisa diakses halaman the.ut.ac.id. Waktu mulai unduh soal itu bisa dilakukan mulai jam 00.00, jadi malam hari, dini hari ya, 00 sampai dengan 21 sampai dengan jam 9 malam. Jadi lumayan panjang teman-teman ya. Lumayan panjang waktunya. Jadi waktu unduh soal dari 00 sampai 21 katanya. Terus waktu unggahnya, jadi waktu unggah berarti kan itu sudah beres kita, sudah dijawab gitu pertanyaan-pertanyaan. Ya, sudah kita jawab gitu pertanyaannya. Waktu mulai unggahnya atau uploadnya itu yaitu mengupload jawaban gitu maksudnya kan. Itu dari mulai jam 3 sampai dengan jam 24 ya, tapi jangan mepet-mepet lah. Misalkan itu kan kita mengambil unduh soal itu pukul 00 ya. Rajin nih ya, kita misalkan rajin orangnya nih. Jadi misalkan dini hari sudah diambil oleh kita. Kemudian langsung dikerjakan dan ternyata 1 jam sudah beres. Hebat itu. Hebat banget. 1 jam sudah beres. Berarti jam 1 kan. Jam 1 dini hari sudah beres itu soal. Dikerjakan. Hebat itu. Ya enggak juga sih. Hebat itu orangnya. Ya. 1 jam beres. Nah itu tidak bisa jam 1 diunggah atau dikirim, itu nggak bisa. Jawaban kita dikirim jam 1 nggak bisa. Karena baru 1 jam. Jadi minimal setelah 3 jam sejak si soal itu kita download. Kalau saya menyebutnya download ya. Atau di sana kan tulisannya unduh ya, sama saja. Jadi harus melewati 3 jam dulu ya. Jangan mentang-mentang kita pinter kemudian 1 jam sudah beres kita udah pengen di-upload gitu kan, tapi gagal terus. Emang gagal terus dikarenakan harus 3 jam dulu minimal. Maksimalnya nanti ya maksimalnya ada. Yaudah berarti di jawaban itu katanya di-uploadnya mulai jam 3 ya. Paham ya teman-teman ya, jam 3 dikarenakan kalau ada orang-orang atau teman-teman kita yang mengerjakannya atau mendownload soalnya itu pukul 00.00
ya. Jadi jam 3 baru mulai bisa dikirimkan jawabannya. Jadi kalau kalian unduh soal otomatis, maka otomatis waktu mulai berjalan. Jadi misalkan kita unduh soalnya pukul 00.00, kita benar-benar orang yang rajin ya. Jadi pukul 00.01 itu sudah diunduh oleh kita si soalnya. Nah, dalam unduh soal itu nanti berjalan waktu setelah unduh soal itu. Nah, maksimal itu 6 jam ya. Jadi minimalnya 3 jam. Jadi kita bisa mengupload atau mengirim jawaban itu jam 3 kan, kalau misalkan jam 00 ngambil soalnya. Maksimalnya itu jam 6 pagi teman-teman ya. Jadi misalkan kita nih contoh ngambil soalnya pukul 00.01. Nah, kita harus mengerjakan buru-buru dikarenakan sudah ngambil. Konsekuensinya begitu, jangan sampai misalkan kita ngambil soal pukul 00.01 terus kita malah tidur. Terus misalkan bangun jam 5 pagi, nggak sempet ternyata sejam lagi. Udah deh, jangan sampai begitu. Jadi cari waktu yang dimana tepatnya, mau jam 00.01, mau jam misalkan ba'da subuh gitu kan. Yang jelas setelah kita mendownload soal itu maksimal 6 jam sudah harus dikirim jawabannya. Kalau lewat dari 6 jam, wassalam. Ya wassalam lah, emang tidak ada toleransi. Itu makanya hati-hati kita tuh. Jadi misalkan kita nih habis sholat subuh ya, pukul 5 kan. Misalkan pukul 5 habis sholat subuh mulai ngedownload si soal. Nah, itu harus selesainya maksimal harus selesainya pukul 11 siang. Kalau ngedownload soal pukul 5 pagi, 5 subuh itu harus didownload paling lama maksimal jam 11 siang, tapi jangan sampai jam 11 mepet, takutnya nanti server error. Jadi misalkan pokoknya seoptimal mungkin lah, secepat mungkin kita. Misalkan kita nge-download jam 5 ya kan, jam 5 subuh. Kita itu langsung mengerjakan, mudah-mudahan pukul 9 sudah kekirim jawabannya gitu. Pukul 9 atau pukul 8 sudah kekirim jawabannya. Begitu. Jangan sampai lewat jam 11. Kalau download soalnya jam 5, begitu ya. Jadi 6 jam teman-teman. Kalau kalian mengerjakan soal selesai 1 jam saja tuh kan, itu tidak bisa langsung, harus nunggu 3 jam tuh kan, udah itu udah dijelaskan ya. Nah, jika kalian mengerjakan lebih dari 6 jam tuh kan, maka room untuk unggah atau upload jawaban akan terkunci ya. Jadi hati-hati makanya. Jadi harus maksimal 6 jam. Nomor 15, sehari mengerjakan soal itu hanya 1 mata kuliah. Ya udah, tadi sudah dijelaskan ya kan, dalam waktu durasi 6 jam udah. Nomor 16, tidak ada mata kuliah. Jika ada mata kuliah bentrok, maka mengerjakan soal lebih dari satu mata kuliah dalam sehari itu nanti jamnya akan bergantian, tidak bisa berbarengan dalam mengerjakannya. Jadi begini. Itu yang di semester 7 kalau tidak salah ya, ada yang bentrok itu. Jadi kalau misalkan ternyata ada 2 mata kuliah nih bentrok dalam 1 hari, itu kan standarnya 1 mata kuliah kalau THE itu. Ada 2 ternyata. Nah, itu benar-benar eksa keras teman-teman ya. Karena setiap mata kuliah kan waktunya maksimal 6 jam. Jadi misalkan contoh nih, 2 mata kuliah itu contoh melakukannya begini. Misalkan di downloadnya oleh kita si soal pertama ya. Si soal mata kuliah pertama di-downloadnya pukul 6 pagi ya. 6 pagi. Kemudian kita kerjakan gitu kan. Nah, itu kan minimal kan harus minimal bisa dikirimnya itu pukul 9 kan. Kalau misalkan mulai dikerjakan, mulai di-downloadnya jam 6 pagi, itu minimal bisa dikirimnya jam 9. Nah, misalkan jam 9 kita sudah nih 3 jam kita sudah selesai mengerjakan si soal jawaban itu mata kuliah yang pertama itu. Jadi misalkan jam 9 kita kirim nih, udah selesai. Nah, udah itu bisa langsung kita ambil lagi aja. Kalau misalkan kita kuat, udah bisa langsung ambil pukul 9 itu bisa ambil yang untuk mata kuliah kedua dikerjakan. Ternyata bisa selesai lagi pukul 12 siang, udah pukul 12 siang kirim lagi gitu. Tapi kalau misalkan mau rehat dulu sejam atau 2 jam ya silahkan. Ya tergantung bagaimana teman-teman saja kuat nggak gitu. Kalau misalkan dimaratonkan begitu gitu kan, atau misalkan dibiarin dulu 1 jam 2 jam, misalkan kan tadi kan jam 6 pagi nih,
mulai di downloadnya, kemudian selesainya jam 9. Ternyata kita rehat dulu, misalkan terus ba'da duhur jam 1 kita ambil download lagi mata kuliah kedua, boleh-boleh saja. Itu kan tidak ada peraturan untuk hal demikian dari UT. Yang jelas 6 jam aja maksimal sejak di download soalnya. Oke, lanjut. Mana nih? Nomor 17 ya sekarang ya. Untuk yang SWO reguler semester ini ikut UASDE, uang akan refund gitu ya. Saya tidak ngambil SWO reguler sih ya. Jadi ini untuk teman-teman yang SWO reguler saja ya, bahwa uangnya akan dikembalikan karena UASnya mengikuti THE. UAS THE memakai sistem open book, diusahakan harus punya modul cetak atau digital. Kalau tidak punya bisa minjem dari kakak kelasnya yang sudah lulus. Jadi ya seperti saya bilang tadi bahwa UAS THE itu adalah open book. Jadi teman-teman sekarang baca bukunya supaya cepat nanti ngerjain. Jadi supaya hafal letak-letak di mana nih istilah-istilah yang ada di dalam buku tersebut yang ternyata diujikan, ditanyakan di dalam ujian. Jadi teman-teman minimal harus dilihat ya. Dilihat sekilas tuh gitu kan si buku-buku itu, si modul itu benar-benar dicek gitu supaya cepat nanti adanya di sana, adanya di sana di halaman gitu. Syukur-syukur paham sampai paham gitu, syukur-syukur paham, tapi ya minimal teman-teman hafal gitu di mana letaknya, atau misalkan jadi paham sedikit aja itu sudah bagus. Itu paham sedikit, karena kita kalau paham sedikit nanti bisa buka bukunya kemudian dibaca ulang sekilas baru paham beneran gitu. Yang jelas teman-teman paham, itu ada kok di buku, ya dibuka gitu. Jangan sampai misalkan nggak tahu, kita itu ada soal A, ternyata soal A itu sebenarnya ada di buku gitu kan, di buku modul, tapi dikarenakan kita nggak baca sekilas pun bukunya, jadi kita malah kebingungan. Ini soalnya gini ya, di mana ya ini jawabannya? Buku ada ya di buku gitu, di BMP. Nah, berarti dibaca dulu ya, walaupun sekilas bukunya. Biasanya sih ada juga teman-teman yang lain ya memang bukunya tidak terlalu dibaca, tapi malah mencari referensinya di internet ya. Misalkan kalau ada soal A langsung aja ngambil di internet. Boleh-boleh saja sebenarnya, tapi itu kurang mendidik kalau menurut saya ya, kurang mendidik sih gitu. Yang terbaik itu dibaca buku kitanya gitu, karena buku yang di UT itu sudah lengkap teman-teman, sudah lebih mencukupi dibaca si buku sumber punya kitanya gitu. Tapi saya kadang misalkan di brain nih ya kan, itu suka muncul gitu soal kok ini soalnya persis sama dengan yang soal di universitas terbuka ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang menanyakan di brain nih gitu ya. Tapi ya nggak apa-apalah, itu hak masing-masing gitu. Itu hanya pandangan saya saja bahwa yang terbaik itu ya kita baca dulu modulnya gitu ya. Gitu ya teman-teman ya, itu hak masing-masing lah ya, terserah gitu ya. Nomor 19, setiap jawaban itu ada nilainya, sekalipun jawaban itu ada salahnya. Begitu ya. Intinya begini, misalkan soalnya sulit nih teman-teman ya, kerjain aja nggak apa-apa, pokoknya kerjain aja, bercerita kerjain semampu kita ya, jangan sampai kosong, nanti ditilai juga kalau salah ditilai. Jadi salah pun ditilai ya. Kita sudah ada usaha untuk menjawab, bercerita di dalam jawaban itu dengan gaya bahasa kita. Ingat jangan copy paste. Misalkan kita ngetik di Google gitu kan untuk suatu pertanyaan, kemudian muncul di Brainy atau apa ya? Saya cek, saya jarang juga ke sana. Brainy ya. Jarang sih. Ini mungkin ya. Coba lihat. Nggak tahu juga sih, iya ya. Ya ini nih. Jadi langsung di copy paste oleh teman-teman, itu yang nggak bener itu. Wah, pasti kedeteksi copy paste ya. Jangan sampai. Jadi benar-benar dituntut kita harus pandai bercerita ini ya. Jangan langsung copy paste gitu. Jadi kita baca lagi yang jawabannya gitu ya kan. Jadi kita benar-benar menggunakan gaya bahasa kita, jangan copy paste langsung nilainya nanti
kalau tidak salah ya. Gitu, atau tidak lulus. Nomor 19, setiap jawaban itu ada nilainya sekalipun udah ya. Dilarang mencontek kalaupun ngambil sumber dari modul, usahakan olah kalimatnya sesuai kata-kata teman-teman tuh kan. Dan kalau dari jawaban itu semua sama dari titiknya, komanya, dan kalimatnya, maka tandanya itu bukan hasil jawaban dari diri sendiri. Dan ketika penilaian, oh gitu maksudnya gitu ya, pokoknya gitu aja, pokoknya jangan sampai copy paste atau misalkan begini teman-teman, teman-teman misalkan ngumpul nih 6 orang nih, sama gitu jawabannya, itu nggak boleh, kedeteksi nanti, ya, kedeteksi nanti. Misalkan ngumpul nih 5 orang nih, bekerja bersama-sama, mengerjakan, itu nggak boleh. Boleh ngumpul tapi memang hanya untuk sekedar supaya saling bantu dalam hal pemahamannya, nanti mengerjakannya sendiri-sendiri, teks redaksinya sendiri-sendiri, ya kan? Menurut saya sih logikanya demikian. Teks redaksinya, kata-katanya ya mikir sendiri, jangan sampai misalkan saling copy paste antar satu dengan yang lain, itu benar-benar tidak boleh, ketahuan udah deh, wassalam. Kemudian nomor 21, untuk menghindari jawaban yang mengandung unsur plagiasi, itu copy paste ya, mahasiswa bisa mendeteksinya hasil jawaban UASde yang hendak dikirim ya atau diupload menggunakan aplikasi web plagiarism detector yang banyak menyediakan jasa scan plagiasi. Salah satunya mahasiswa bisa memakai, nah ini situs ini, duplichecker.com. Nah ini ya, catat ya teman-teman ya. Jadi nanti mahasiswa tinggal paste saja katanya jawaban UASde itu di sana ya. Tapi itu katanya itu hanya 1000 kata. Jadi kalau misalkan jawaban teman-teman banyak, itu lebih dari 1000 kata, ya sedikit-sedikit yang diuji cobakan di duplichecker itu ya. Jadi 1000 kata sekali proses. Intinya begitulah ya. Jadi sedikit-sedikit ngeceknya gitu, maksudnya begitu. Ingat, scan plagiasi ini hanya untuk menghindari jawaban mahasiswa yang terlihat kurang saja. Jadi oh ya gitulah maksudnya ya. Nah, supaya hasil UAS bisa baik dan maksimal, maka itu mahasiswa harus bisa mengembangkan jawaban dengan mengerjakan sendiri, memakai kata-kata sendiri, ya jangan copy paste. Jawaban UASde bisa diubah kok katanya. Iya, tapi hanya selama waktu 6 jam tersebut. Jadi misalkan kita nih udah kirim nih, dalam 3 jam sudah dikirim si jawaban kita, ternyata oh kita salah nih, mengerjakan tadi salah nih, bisa diedit ya, istilahnya diedit, bisa diedit kok. Asalkan belum mentok 6 jam sejak ngambil download soalnya. Intinya begitu ya teman-teman ya. Nah sekarang masuk ke tab. Kalau saya tab belum ya, saya kan semester 1. Tab ujiannya online di lokasi yang ditentukan. Tab itu adalah tugas akhir program ya. Itu untuk mahasiswa yang semester 7 mungkin ya. Jadi belum saya semester 1 kok. Jadi kalau tab itu ada yang bertanya ya, dikarenakan mungkin belum tahu juga, ada teman-teman katanya, ini kita ini ngerjain 2 katanya. THE dan tab atau bagaimana? Kalau kita baru semester 1 ya tidak tab. Tab itu untuk kakak-kakak kita yang sudah semester 7, teman-teman. Tab itu tugas akhir program mendekati skripsi kalau di universitas lain. Jadi kalau misalkan masih semester 1 ya jangan berurusan dengan tab, abaikan saja informasi tabnya. Oke, kita abaikan saja ya. Password tab bisa dicek di SIA UTACID karena kita belum ke tab. Saya belum ke tab. Usahakan komputer, laptop atau HP aman dari virus ya. Oke. Ya, itu maksudnya untuk yang ya. Jadi usahakan komputer, laptop atau HP aman dari virus dan siap untuk jadi media untuk mengikuti UASde 2020.2. Dari sekarang itu siapin komputer, laptop atau HP, itu benar-benar siap segalanya. Ya, jangan sampai pas waktunya bingung, kelabakan. Jaringan harus benar. Pokoknya berusaha deh semaksimal mungkin kayak gimana gitu. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa membantu semua mahasiswa dalam persiapan menghadapi UAS THE 2020/2 kali ini. Salam semangat. Ini udah deh, nggak perlu dibaca ya. Teman-teman bisa baca sendiri. Ini kata-kata dari kakak-kakak kita.
Bila ada informasi terbaru katanya insya Allah akan diinformasikan lagi di grup tersebut. Tapi oleh saya bakal diinformasikan deh kalau di sini. Di sini juga akan diinformasikan, tapi ya sedikit delay karena saya dapat informasinya dari grup tersebut ya. Nah, update-nya tanggal sekarang 26 November 2020. Oke, habis. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, jika teman-teman mau ke grup tersebut, grup WA tersebut, boleh WA saya 085353994262. Syaratnya teman-teman adalah memang sudah menjadi mahasiswa universitas terbuka. Jadi kalau misalkan belum, jangan ngaku-ngaku. Jangan, kasihan nanti orang yang sudah menjadi mahasiswa terbuka nggak bisa masuk grup tersebut gitu kan. Padahal mereka yang lebih berhak dan lebih lebih penting dan lebih lebih yang seharusnya mendapatkan informasi begitu ya. Jadi mohon itu ya, kadang ada begitu kan dalam grup universitas terbuka ternyata belum jadi mahasiswa gitu kan. Jadi itu terus yang mahasiswa beneran jadi nggak bisa masuk ya. Ya mungkin kedepannya bisa saja sih, tapi ya itu hanya saran saya saja. Jadi grup WA itu gimana ya, dicek gitu ya, tiap orang itu apakah benar sudah menjadi mahasiswa atau memang belum gitu kan. Ya kita kan jaga-jaga apakah maksud dan tujuannya bagaimana gitu masuk WA tersebut gitu kan. Kalau misalkan sudah jadi mahasiswa itu adalah wajar ya kan, wajar dan memang seharusnya untuk mendapatkan informasi gitu kan. Ini kan belum jadi mahasiswa misalkan gabung gitu kan untuk mencari informasi atau entahlah itu bagaimana gitu kan tujuannya atau maksudnya. Menurut saya sih yang masuk ke grup WhatsApp universitas terbuka itu ya harus di scan dulu ya, di data apakah sudah jadi mahasiswa atau bagaimana gitu kan ya, supaya sama-sama enak lah, karena kan kita nggak tahu gitu untuk privasi dan lain-lain. Di sana kan ada kadang misalkan suka di share sampai di share NIM kita, di mana NIM itu kan biasa digunakan untuk login dan lain-lain ya kan. Jadi ya itu saran saya sih. Jadi grup WA UT itu benar-benar di data gitu, benar nggak orang ini nih sudah jadi mahasiswa UT, udah kuliah di UT gitu kan. Kalau memang belum ya sebaiknya ya keluar gitu. Itu untuk kebaikan dan itu memang wajar lah, untuk kebaikan sebaiknya keluar agar nanti tidak salah persepsi nanti ya orang-orang, karena kita di dalam grup itu kayak semacam menyangkanya itu adalah udah jadi mahasiswa, tapi kadang itu yang belum, ternyata ada yang belum ya kan. Dikarenakan memang masuk grup tersebut tidak ada misalkan dicek dulu apakah benar sudah masuk jadi mahasiswa atau bagaimana gitu, tidak dicek ya. Jadi itu saran saya. Begitu ya teman-teman ya, itu hanya saran agar lebih baik lagi ke depannya dalam hal grup WhatsApp gitu, agar kita benar-benar satu kesatuan bahwa ini adalah benar-benar yang sudah menjadi mahasiswa universitas terbuka. Jadi solid sekali nanti ya dalam kesatuan persatuannya. Demikian, mohon maaf bila saya ada salah kata ya, atau misalkan ada yang tersinggung atau bagaimana gitu ya. Itu hanya saran dan juga itu untuk membangun juga ya. Mohon maaf, terima kasih. Jika teman-teman suka dengan video ini, tolong di-subscribe channel saya ya, Salira TV ini, agar saya lebih semangat lagi dalam belajar, dalam menyampaikan informasi-informasi tentang UT. Saya juga masih belajar, saya tidak ada maksud menggurui. Saya baru semester 1 ilmu komunikasi, saya masuk Universitas Terbuka UPBJJ Bandung ya, karena saya tinggal di Tasikmalaya. Demikian, subscribe ya teman-teman ya, like dan subscribe channel saya ini, channel Salira TV. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.